semuanya, balik lagi sama Anta dari tim marketing OTR.id. Pada kesempatan siang hari ini, Anta mau berbagi informasi mengenai dua mobil yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu mobil hybrid dan mobil listrik atau biasa kita sebut electric vehicle. Yang pertama, Anta mau kasih informasi mengenai electric vehicle dulu nih teman-teman. Karena electric vehicle ini dia adalah mobil yang 100% tenaganya dihasilkan oleh penggerak listrik yang disimpan dalam baterai bertegangan tinggi di dalamnya, sehingga mobil listrik ini sangat ramah lingkungan. Dia tidak membutuhkan lagi bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, sehingga tidak menyebabkan terjadinya polusi udara teman-teman. Dan selain itu kelebihannya juga di mobil listrik ini dia sudah minim sekali getaran, noise dan suara mesin di kolong teman-teman. Putaran bannya nggak masuk ke dalam mobil, beda sama kalau kita pakai mobil berbahan bakar minyak. Dan juga di mobil listrik ini saat melewati jalan turunan atau deselerasi, dia pengereman regeneratifnya itu dimanfaatkan untuk pengisi ulangan baterai teman-teman. Jadi kalau kita sering melewati jalanan turunan, itu otomatis jarak tempuhnya bisa lebih panjang dibandingkan kalau kita melewati jalan tanjakan. Nah, di Indonesia ini ada 3 jenis mobil listrik teman-teman. Pertama ada hybrid electric vehicle atau yang biasa teman-teman tahu itu adalah mobil hybrid. Nah, mobil hybrid ini sifatnya dia masih menggunakan bahan bakar minyak dan juga ada disematkan baterai di dalam mobil tersebut, sehingga pada saat kecepatan rendah dia akan menggunakan hybridnya, itu menggunakan baterainya saja. Tapi kalau teman-teman pacu mobilnya di kecepatan tinggi atau di RPM tinggi, dia akan menggunakan bahan bakar minyak yang ada di dalam tangki tersebut. Contoh mobil hybrid di Indonesia yang sudah ada itu ada di Honda CR-Z, kemudian ada di Toyota Camry Hybrid, di Corolla Cross Hybrid, teman-teman. Dan di sini listriknya juga nggak perlu dicas kayak mobil listrik yang lain. Hybrid ini udah bisa mengisi listriknya secara otomatis saat mobilnya berjalan di kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua ada plug-in hybrid electric vehicle teman-teman. Dia contohnya kayak di mobil yang baru banget kemarin di launching di Gias, ada Mitsubishi Outlander. Itu dia jadi mesinnya tetap harus dicas. Dia kecepatan tinggi itu bisa buat tenaga, bahan bakarnya pada saat kecepatan tinggi itu bisa buat akselerasi tenaga, dan bisa juga untuk ngisi sebagai generator listriknya teman-teman. Nah, kemudian yang nomor 3 itu ada baterai electric vehicle atau BEV yang saat ini lagi ramai nih teman-teman di mobil Ioniq 5, Kona dan Wuling REV, di mana 100% mobil tersebut memerlukan pengecasan di rumah atau di gedung untuk suplai tenaganya gitu. Dan untuk mobil tersebut juga menggunakan jarak tempuh yang bisa diukur maksimalnya. Contoh yang paling jauh saat ini bisa ditempuh oleh Ioniq 5 tipe signature long range di 451 km gitu dalam baterai keadaan 100%. Kalau untuk yang Wuling REV dia di 200 km jarak tempuhnya. Dan 3 jenis mobil listrik yang sudah Anda sebutkan tadi, sekarang Anda akan kasih tahu kelebihan dan kekurangan juga nih dari ketiga mobil tersebut. Dimana kelebihan mobil listrik adalah semua orang tahu bahwa dia ramah lingkungan. Tapi dari ramah lingkungannya tersebut ada kekurangan juga, yaitu di jarak tempuh yang masih terbatas. Yang masih kalau buat dipakai jarak jauh atau keluar kota dia masih sangat terbatas di 451 km di mobil Hyundai Ioniq 5 gitu ya. Kalau teman-teman mau ada rencana keluar kota, prepare di 50% atau 80% pemakaian, langsung cari tempat ngecas. Kemudian mobil listrik sudah pasti hemat BBM dong, tidak perlu spend uang seperti yang saat ini teman-teman ketahui biaya BBM lagi naik. Jadi untuk pemakaian harian teman-teman bisa saving lebih banyak. Tapi dibalik keuntungan teman-teman itu ada juga kekurangannya, yaitu teman-teman harus spend waktu juga buat nunggu saat mobilnya lagi dicas, itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dari 20% sampai 100 kurang lebihnya seperti itu. Apalagi keuntungannya yaitu biaya pemeliharaan lebih rendah. Teman-teman nggak perlu mikirin ganti oli, ganti filter oli, ganti oli matic, itu udah nggak perlu. Tapi dibalik itu lagi, dibalik hemat teman-teman, ada kekurangannya di harga yang lebih tinggi, lebih mahal dibandingin mobil berbahan bakar minyak. Dimana kita tahu saat ini untuk Wuling REV dia dibanderol di harga 200 sampai 300 jutaan. Dan di
Hyundai Ioniq 5 dia mulai dari harga 700 jutaan sampai 800 jutaan. Kemudian keuntungannya lagi adalah rendah polusi dan rendah suara, artinya kabin lebih senyap karena dia tidak menggunakan mesin berbahan bakar minyak yang menimbulkan getaran. Tapi kekurangannya adalah masih minimnya charge station. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu nih tujuannya mau kemana, di tengah jalan ada atau enggak nih charging stationnya nih. Kalau yang saat ini kita ketahui kan charging station lebih banyak adanya di rest area ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada tahu tempat charging station yang lain di wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek, boleh komen ya, biar semuanya bisa saling tahu, saling sharing untuk pengguna mobil listrik. Kemudian mobil ini sangat mudah digunakan, namun pilihannya masih sangat terbatas. Mungkin dari satu tipe mobil hanya ada 2 varian, yang standar atau yang long range, hanya di situ saja. Belum banyak pilihan lainnya seperti mobil berbahan bakar minyak. Dan yang paling ditunggu adalah keuntungannya adalah masih dapat insentif dari pemerintah, teman-teman. Pajaknya lebih murah, wall chargingnya dipasangin juga dari ATPM di rumah teman-teman buat ngecas sendiri. Tapi ya kekurangannya pasti ada degradasi fraction baterai packnya, yaitu penyusutan dari kapasitas baterai tersebut. Kayak baterai health aja di smartphone, pasti dia ada penurunannya dari 100% baterai healthnya jadi 98%, 90%. Tapi teman-teman gak usah khawatir, ATPM pasti sudah mempertimbangkan berapa lama jangka pemakaian untuk baterai dalam mobil listrik tersebut. Dari Anda cukup. Kalau teman-teman ada yang mau tanya seputar mobil listrik atau hybrid, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman mau dapat info lebih jelas untuk memiliki mobil tersebut, bisa langsung kunjungi website kita di www.otr.id, Instagram kita di @otr.id, atau chat interaktif dengan sales kita ada di WhatsApp di bawah ini. Sebelum aku tutup, jangan lupa urusan mobil baru, klik otr.id aja. Dah.